Berlatar pada masa dinasti Joseon, tepatnya di Hanyang, seorang wanita bernama Wolju memiliki kemampuan membaca mimpi seseorang. Suatu hari ia diminta menolong seorang nenek yang gelisah karena dihantui energi hitam yang mengganggu arwah suaminya. Ia menyarankan agar kuburan suami nenek itu dipindahkan ke tempat yang lebih terang agar nenek itu bisa tenang. Sementara itu di istana, sang ratu yang frustasi karena kondisi putra mahkota tidak membaik mendapat informasi tentang Wolju. Di sisi lain, ibu Wolju meminta putrinya berhenti membaca mimpi orang dan fokus mencari pasangan, tetapi Wolju menolak. Tiba-tiba prajurit kerajaan datang untuk membawanya ke istana. 읽어보거라. 세자의 꿈을. Wolju berhasil membaca mimpi putra mahkota yang penuh kegelapan. Ia pun berusaha berkomunikasi dengan arwah jahat yang mengganggu putra mahkota hingga akhirnya berhasil menenangkannya. Sebagai imbalan, sang ratu menghadiahinya harta yang berlimpah. Namun putra mahkota mengalami perubahan perilaku yang mencurigakan, di mana putra mahkota sering tertawa sendiri. Ratu pun kembali memanggil Wolju. Penduduk desa mulai bergunjing bahwa Wolju berbuat licik untuk menjadi selir putra mahkota. Ibunya yang khawatir memintanya pergi ke Suwon menemui pamannya. Namun sebelum sempat pergi, rumahnya terbakar. Wolju yang panik menemukan ibunya sudah tak bernyawa, diliputi kesedihan dan kemarahan. Ia berjalan menuju pohon keramat dan mengutuk semua orang di Hanyang sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya di sana. Konde ibunya yang dikenakan Wolju jatuh dan membakar pohon keramat itu. Sebuah cahaya melintasi waktu hingga di masa modern saat ini. Di masa kini, Wolju hidup sebagai roh yang menyamar menjadi manusia dan mengelola kedai mistis. Ia harus membantu 100.000 jiwa agar bisa menebus dosanya. Tetapi ia masih berhasil mendapatkan 99.990 manusia untuk dibantu rohnya. Sekarang ia belum ada pelanggan yang bersedia menceritakan masalahnya. Seorang gadis bernama Miran akhirnya menjadi pelanggan pertamanya. Wolju mencoba merayu perempuan itu untuk bercerita karena terlihat seperti sedang bingung. Namun perempuan itu enggan bercerita. Wolju kesal karena misinya masih jauh dari selesai. Seorang laki-laki bernama Gui, teman yang diperintahkan oleh atasan untuk mengawasi Wolju, menyarankan agar ia lebih ramah untuk menarik pelanggan. Tetapi Wolju membantah karena merasa manusia zaman sekarang terlalu tertutup. Seorang pegawai swalayan bernama Han Kangpe memiliki kemampuan unik, yakni jika seseorang menyentuh tangannya akan menceritakan isi hati mereka. Ia merasa kesepian karena kekuatannya itu, karena ia berusaha menghindari bersentuhan dengan orang lain. Keesokan harinya, Miran kembali bekerja di swalayan. Seorang pelanggan pria mencoba sampel daging panggangannya secara gratis tetapi bersikap kasar. Ketika Miran meminta penjepitnya kembali, pria itu menghina dan terus memanggang daging gratis. Emosi Miran memuncak dan terjadilah pertengkaran. Wolju dan Gui yang kebetulan lewat awalnya mengabaikan. Tetapi Wolju akhirnya marah dan mencekik pelanggan tersebut karena perkataannya yang tidak sopan. Setelah insiden itu, asisten bernama Park, yaitu atasan Miran, malah menyalahkannya dan memintanya berlutut untuk meminta maaf. Miran memilih pergi dengan perasaan terluka.
Malamnya Miran hampir menabrakkan dirinya ke truk, tetapi Kang Pei menolongnya dan mengajaknya makan di kedai mistis. Di sana Wolju akhirnya mengetahui bahwa Miran mengalami pelecehan dari asisten Park yang terus menyentuhnya dan menekannya dengan ancaman soal pekerjaan. Wolju masuk ke dalam mimpi Miran untuk membalas perbuatan Park. Dalam mimpi itu, ia menyamar sebagai Miran dan mengajar Park. Kang Pei secara mengejutkan juga bisa masuk ke dalam mimpi tersebut, yang membuat Kui menyadari bahwa Kang Pei bukanlah orang biasa. Park mencoba melarikan diri, Kui mencekiknya dan menakut-nakutinya hingga pria itu terkencing ketakutan lalu melemparnya. Miran yang melihat semua itu lewat monitor menjadi ketakutan. Kang Pei berusaha menenangkannya dan meyakinkannya bahwa kejadian ini bukan salahnya. Keesokan harinya, Miran memberanikan diri melaporkan pelecehan yang ia alami. Pihak swalayan mendukungnya dan meminta maaf. Pelanggan pria yang dulu kasar juga kembali untuk meminta maaf setelah mendapat peringatan dari Kui. Kang Pei mulai mengingat kejadian semalam. Tak sengaja kakinya menendang sebuah konde, ia semakin yakin bahwa dirinya memang masuk ke dalam mimpi Miran. Wolju sedang gembira karena jumlah klien yang dibantunya sudah mencapai 99.991. Tinggal 9 orang lagi untuk menyelesaikan misinya. Namun mendadak Yom Bujang datang. Di sana ia menunjukkan video pesan dari Yom Radewang yang mengingatkan bahwa batas waktunya hanya sebulan. Jika gagal, Wolju akan dikirim ke neraka. Ia frustasi memikirkan cara cepat untuk mendapatkan klien. Ia berencana menyebarkan kupon gratis di jembatan Han, tempat orang-orang yang berniat mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba ia teringat pada Kang Pei dan merasa pria itu bisa menjadi magnet untuk menarik klien. Sementara itu, Kang Pei yang semakin yakin dengan keterlibatannya dalam mimpi Miran berlari menuju kedai mistis untuk mencari jawaban. Mereka akhirnya bertemu di jembatan Han. Kang Pei meminta bantuan membalaskan dendam. Wolju bersedia dengan syarat mendapatkan tubuhnya. Seketika ia juga teringat pesan ibunya jika konde itu dapat membantunya. Di kedai, Kang Pei bermimpi sebelum Wolju dan Kui membangunkannya untuk membahas kontrak. Ia membaca dengan teliti dan mempertanyakan pasal 6 tentang perkembangan kekuatannya. Mendengar penjelasan Kui membuatnya merasa takut dan menolak karena tidak mau kekuatannya terus bertambah. Wolju kesal karena Kui gagal merayu Kang Pei. Kang Pei sedang makan dengan teman-temannya. Wolju datang menawarkan makanan enak dan menyindir bahwa ia butuh tubuhnya untuk bekerja di malam hari, membuatnya malu. Kang Pei mengajak Wolju berbicara dan ia menolak tawaran walaupun sudah dibujuk. Saat bekerja, Kang Pei berusaha menghindari kerumunan ibu-ibu yang berebut diskon daging, tetapi Wolju mendorongnya ke tengah-tengah. Mereka semua menyentuhnya sehingga kekuatannya aktif dan membuatnya dikejar oleh para ibu yang ingin menceritakan masalahnya. Kang Pei bersembunyi tetapi Wolju menemukannya. Akhirnya ia menerima tawaran itu karena takut keberadaannya diketahui ibu-ibu. Mereka berbincang bersama di restoran. Kang Pei membuat kesepakatan untuk mencoba membantu satu orang sebelum menandatangani kontrak permanen. Sebagai awalan, apakah ia berhasil membantu dengan baik? Wolju merasa bingung tetapi ia sepakat. Di malam hari, Bu Andong dan anaknya bernama Eunsu mengunjungi kedai mistis. Eunsu memuji ikan panggang Wolju tetapi tetap menganggap masakan ibunya lebih enak. Sementara itu, Wolju dan Kui memperhatikan bahwa Bu Andong tampak resah dan batuk darah secara diam-diam. Ketika Eunsu pulang lebih dulu karena ada kepentingan, Kang Pei memanfaatkan kekuatannya sehingga mereka mengetahui masa lalu Bu Andong yang dulu berteman dengan seorang wanita bernama Sunhwa. Bu Andong cemburu karena pria yang disukainya ternyata mencintai Sunhwa dan mereka memiliki anak. Dalam keadaan mabuk, ia menghasut pria itu menyebabkan pertengkaran besar yang berakhir dengan kematian Sunhwa dalam kecelakaan.
겨우게 시작이었어요. Bu Andong yang merasa sangat menyesal membesarkan anak Sunhwa yang bernama Eunsu sebagai penebusan dosa. Dari sini diketahui bahwa ternyata Eunsu bukanlah anak kandung Bu Andong. Mengetahui kebenaran ini, Wolju marah dan menyebut Bu Andong sebagai pembunuh, membuat Kang Bae tidak mau membantunya karena sikap kasarnya kepada Bu Andong. Keesokan harinya, Kang Bae mencuri ramuan mistis untuk berencana masuk ke mimpi Bu Andong dan membantu menyelesaikan penyesalannya. Ketika ia kembali ke rumah, ia melihat Bu Andong pingsan dan membawanya ke rumah sakit. Eunsu yang berada bersamanya hanya dapat menangis karena baru mengetahui penyakit ibunya. Tiba-tiba ponsel Kang Bae berdering. Ia ditelepon oleh Gui untuk bertanya kebenaran apakah ia mencuri ramuan di kedai. Di saat bersamaan, Eunsu tanpa sengaja meminum ramuan karena merasa haus dan terjebak dalam mimpinya sendiri. Kang Bae dan Wolju masuk ke dalam mimpi Eunsu, di mana mereka menyaksikan kenangan manis antara Bu Andong dan Eunsu. Saat Bu Andong kritis di rumah sakit, Kang Bae membujuk Wolju untuk membantunya membantu Bu Andong. Sebagai imbalannya, Kang Bae bersedia menandatangani kontrak dan membantu mencari 9 klien yang dibutuhkannya. Wolju sempat ragu tetapi akhirnya mempertimbangkannya. Sementara itu, Eunsu menangis melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk hingga akhirnya meninggalkannya untuk selama-lamanya. Wolju berbicara dengan Yeong Bujang dan meminta izin membawa roh Bu Andong. Awalnya ditolak tetapi akhirnya diberi waktu hingga lusa pagi. Di kedai Gui terkejut saat Wolju setuju membantu mencari ayah Eunsu. Ia menuangkan minuman untuk roh Bu Andong. Sementara Kang Bae memberi penghormatan terakhir kepada Bu Andong karena telah bersikap baik. Bu Andong lalu memohon agar mereka membantu Eunsu agar tidak merasa kesepian. Wolju mencoba meminta identitas mengenai ayah Eunsu. Bu Andong hanya tahu nama ayah Eunsu yang bernama Ko Dong-gil, tetapi tidak tahu asal-usulnya dan menunjukkan foto mereka bertiga di masa lalu. Gui mengirimkan foto itu ke kepolisian alam baka dan berhasil menemukan keberadaannya. Saat menemui Dong-gil, mereka diberitahu bahwa Dong-gil kehilangan ingatan setelah mencoba mengakhiri hidupnya. Untuk memulihkan ingatannya, mereka memberinya ikan makrel panggang, tetapi yang teringat hanya saat ia tersedak tulang ikan. Akhirnya mereka memutuskan masuk ke dalam mimpinya menggunakan sisa ramuan Sanggapju yang Kang Bae curi. Namun ingatan Dong-gil hanya dimulai setelah ia kehilangan ingatan. Untuk menggali lebih dalam, mereka memasuki alam bawah sadarnya melalui tangga berliku yang berbahaya. Mereka akhirnya sampai di ujung ingatan itu yang terdapat pintu tertutup. Mereka hampir gagal membuka pintu ingatan Dong-gil. Tetapi Kang Bae berhasil menebak sandinya, yakni sesuai dengan ulang tahun Eunsu, yaitu 0509. Dong-gil berhasil mengingat masa lalunya dan bertemu Eunsu di pemakaman Bu Andong. Ia memberikan foto ibunya, yaitu Sunhwa. Di alam baka, Bu Andong bertemu Sunhwa yang memaafkannya dan mengucapkan terima kasih karena telah merawat Eunsu. Di Gwyn Bajang, Kang Bae mendatangi kontrak kedai mistis. Mereka merayakannya dengan pesta kecil. Saat mabuk, Kang Bae bertanya mengapa Wolju harus membantu 100.000 orang. Wolju teringat kisah masa lalunya, di mana ia dihukum oleh Yomra Dewang karena menyebabkan kehancuran pohon keramat dan kekalahan negara yang berujung pada kematian 100.000 orang prajurit. Untuk menebus kesalahannya, ia harus membantu membalas dendam manusia di dunia. Di kedai, Kang Bae bercerita bahwa ia ingin naik kereta tanpa harus mendengar keluhan orang lain. Gui menertawakan keinginannya dan menyarankannya pergi ke sauna, membayangkan dirinya digosok perlahan. Wolju yang sejak tadi diam akhirnya memarahi mereka dan menyuruh Kang Bae mencari pelanggan. Kang Bae kembali ke tempat kerjanya di pusat kepuasan pelanggan. Ia sengaja menyentuh tangan para pelanggan agar mereka mengungkapkan masalahnya, lalu memberikan kartu nama kedai mistis.
Malamnya beberapa pelanggan datang ke kedai mistis. Yang pertama adalah seorang wanita yang stres karena dietnya gagal. Ia mengaku hanya makan sedikit namun berat badannya tetap bertambah. Namun kenyataannya ia sudah menghabiskan 4 botol soju dan 5 porsi pakjeon. Wolju kesal dan menyuruhnya berhenti makan. Pelanggan berikutnya adalah ibu rumah tangga yang merasa hubungannya renggang dengan suaminya. Wolju marah karena Kang Bei membawa orang yang merasa kurang dalam hidup, bukan orang yang benar-benar putus asa. 얘도 어느 정도 가이드라인이 있어야 될 거 아니야. 무엇보다 간절함, 절박함이 있어야 남들보다 과한 걸 바라면 안 돼. Di tempat lain, seorang pria bernama Byung-jae ditolak masuk ke Hotel Sangil. Ia ingin tahu alasan kegagalannya dalam tes karyawan, tetapi dihalangi petugas. CEO hotel yang bernama Choi Kang-hyun datang dengan pengawal wanitanya yang bernama Kang Yorin. Byung-jae memohon penjelasan, tetapi Yorin segera menjatuhkannya ke tanah. Choi menyebutnya menyusahkan dan pergi tanpa memperdulikannya. Mendengar hal itu membuat Yorin kesal karena Choi meremehkan seseorang. Di malam hari, Byung-jae yang putus asa menemukan kedai mistis dan masuk untuk minum. Ia menangis saat makan, mengungkapkan kesedihannya karena gagal mendapatkan pekerjaan dan merasa tidak pantas untuk pacarnya yang bernama Yumi. 유미란, 정말 맛있게. 괜히 나 같은 놈 만나서 안 봐도 될 눈치나 노후 준비까지 해야 되는데 할 만큼 다 했다고 생각하는데. Wolju menggunakan sang gapju untuk memasuki mimpinya dan menemukan bahwa Hotel Sangil hanya menerima pegawai berdasarkan koneksi, bukan kemampuan. Yang artinya para karyawan masuk melalui orang dalam. 아예 어떻게 백도 없이 들어올 생각을 했대. 그럼 신입사원들이 다 백? Hal ini membangkitkan kemarahan Wolju karena mengingat ketidakadilan yang pernah ia alami. 백성이라고 다 같은 백성은 아니지. 연이. 아니, 누가 그런 핏줄로 태어나라고 했느냐? Keesokan harinya, Wolju kemudian menyamar sebagai pelayan dan masuk ke ruangan VIP Choi, memberinya sang gapju. Sementara itu, Gui dan Kang Bei menyusup ke kantornya untuk mencari bukti kecurangan. Di mana Wolju mengabarkan jika daftar VIP itu terdapat di flash disk yang disembunyikan di salah satu buku. Namun ia tidak mengetahui judul buku itu karena Choi lebih dulu bangun. Choi dan Yorin segera kembali ke hotel dan mengerahkan seluruh petugas keamanan untuk mengecek. Gui menemukan flash disk, tetapi petugas keamanan datang. Ia mengaku salah ruangan, namun Choi memerintahkan penangkapannya. Gui melawan dan terjadilah pertarungan sengit. Sementara itu Yorin menangkap basah Kang Bei yang mencoba kabur. Setelah pergulatan, Yorin akhirnya memberikan flash disk itu karena luluh akibat perkataan Kang Bei. Kang Bei keluar dan bergabung dengan Wolju serta Gui dan berhasil lolos dari kejaran petugas keamanan. Berita kecurangan Hotel Sangil akhirnya tersebar dengan bukti yang tersebar luas. Rencana Wolju berhasil dan ketidakadilan akhirnya terungkap. Di sisi lain, Byung-jae merayakan diterimanya di Hotel Sangil bersama Yumi. Hal itu juga dilihat oleh Wolju dan lainnya. Sementara itu, Yorin stres karena dipecat akibat membantu Kang Bei. Wolju dan lainnya kembali ke kedai. Kang Bei ingin mengembalikan kartu identitas Yorin dan heran sihirnya tak berpengaruh. Wolju menenangkan, menyebutnya bisa saja karena tidak ingin bercerita. Di tempat kerja, Kang Bei menghadapi pelanggan kasar. Saat hendak dipukul, Yorin tiba-tiba muncul dan menahan tangan pria itu, membuat Kang Bei terkejut dan terdiam. Ternyata pria itu berusaha mengembalikan barang yang dibeli secara online untuk mendapatkan pengembalian penuh. Ketika kebohongannya terbongkar, pria itu ketakutan dan langsung melarikan diri. Melihat keberadaan Kang Bei, Yorin curiga jika pria itu menyamar untuk mencuri, berniat menyeretnya ke ruangan keamanan. Beruntung Wolju datang dengan tepat waktu dan menenangkan situasi. Wolju mengajak Yorin berbicara dalam ruangan yang kosong. Yorin menuduh Kang Bei dan Wolju sebagai mata-mata setelah melihat kedatangan Mr. Smythe, direktur CIA. Wolju semakin mempermainkan Yorin hingga dia benar-benar bingung.
Saat berpamitan, Yorin memperingatkan Kang Bei agar tidak menunjukkan kedekatan dengannya di tempat kerja. Kang Bei menunjukkan ekspresi kagum dengan Mr. Smith. Namun ternyata Mr. Smith itu bukanlah asli, tetapi Gui yang sedang menyamar. Wolju yang sedang berbelanja memborong semua mie, membuat seorang nenek kesal karena tidak kebagian mie itu. Nenek itu berusaha segala cara untuk mendapatkan mie demi cucunya, tetapi ia dituduh mencuri. Timbullah perdebatan. Wolju akhirnya memberikan beberapa bungkus mie kepada sang nenek karena terkena pujian yang ternyata adalah nenek dari Jindong, teman kerja Kang Bei. Malam harinya Kang Bei berkunjung ke kedai, di mana kedai itu langsung tembus ke acara kompetisi olahraga arwah yang diadakan di alam baka membuat dirinya kebingungan. Acara ini memberikan hadiah berupa kekayaan bagi keturunan pemenang di dunia. Chai Sok-pan, arwah leluhur Jindong, berpartisipasi dalam perlombaan dan berhasil menang dalam 3 tahap perlombaan setelah mengalahkan Kim yang curang. 바로 시작합니다. 선수. Setelah kompetisi dan menemui Jindong dalam mimpinya untuk menunjukkan nomor lotre, mereka menemui Yong Bujang. Mereka menemukan bahwa Jindong tercatat akan meninggal esok hari akibat kecelakaan. Sok-pan sangat terpukul dan memohon bantuan Wolju untuk mengubah takdir cicitnya. Yong Bujang, penguasa kematian alam baka, mengatakan bahwa satu-satunya cara adalah dengan memberikan perbuatan baik dari keturunan keluarga kepada Jindong. Wolju, Kang Bei, dan Gui mencari keturunan keluarga Sok-pan yang memiliki banyak perbuatan baik. Mereka menemukan Lee Kyut-sun, seorang wanita yang memiliki hutang budi pada nenek Jindong. Dengan rela, Lee memberikan sebagian perbuatan baiknya kepada Jindong agar bisa menyelamatkan nyawanya. Namun sebelum mereka bisa menggunakannya, kantong perbuatan baik itu dicuri. Gui mengejar pencuri tersebut sementara Kang Bei dan Wolju kembali ke dunia untuk melindungi Jindong. Kang Bei menjaga Jindong di swalayan dengan mencegahnya dari berbagai bahaya kecil. Saat waktu hampir habis, Yong Bujang tiba untuk menjemput Jindong. Ia mencoba menciptakan kecelakaan dengan menjatuhkan troli di gudang, tetapi Kang Bei berhasil menyelamatkan Jindong karena teriakan Wolju. Kang Bei cemas karena melihat Jindong yang terkulai lemas. Tanpa sengaja, Kang Bei menyentuh pipi Jindong, membuatnya bercerita tentang kesedihan karena selalu patah hati dengan wanita. Sementara itu, Gui berhasil menangkap pencuri dan menyadari kapal baru akan datang 2 jam lagi. Karena tidak ada pilihan lain, ia nekat berenang kembali ke dunia. Saat Yong Bujang hendak mengubah penyebab kematian Jindong menjadi serangan jantung, Wolju menghalanginya, membuat perdebatan di antara mereka. Yeonrin tiba-tiba datang, membuat semua orang bersembunyi. Tepat di saat itu, kekuatan Yong Bujang seperti terhenti. Yong Bujang mencoba kekuatannya, tetapi Gui menghentikannya dan berhasil menyelamatkan Jindong. Lee menyembuhkan pinggang Jomrei. Hal itu menjadi kabar baik untuk dirinya dan Jindong. Wolju merawat Kang Bei yang terpingsan di kedai. Ketika berniat memasak, Kang Bei menahannya, membuat dirinya mengingat masa lalunya dengan putra mahkota yang berjanji melindunginya. 나는 결국 너를 지키지 못해. 내 반드시 널 찾으마. Kang Bei terbangun dan melihat Wolju memasak untuknya. Terharu karena belum pernah ada yang memasakkannya, ia awalnya enggan makan. Wolju menyuruhnya makan agar bisa segera bekerja. Kang Bei menikmati dan memuji masakan tersebut. 처음이거든요. 누가 집에 와서 이렇게 해준 거. Di tempat kerja, Kang Bei dipilih untuk mengikuti kontes tari berpasangan. Meskipun ia tidak suka menjadi pusat perhatian, ia bingung memilih pasangan. Yorin yang juga mengikuti kontes merasa ragu namun ingin membuktikan dirinya. Wolju dan Gui berolahraga bersama dan menikmati waktu santai.
좀 빼라, 살 좀. Di situasi tersebut, mereka menerima tugas baru dari Yong Bujang untuk menangkap roh gentayangan yang belum berpamitan dengan keluarganya. 도와줄 때예요. 10만 건 채우려면 아직도 멀었는데. 가족한테 마지막 인사를 못했다고 올라가다 말고 주요 출몰 지역이 어떻게 되죠? Di kedai, Kang Pei mengeluh tentang kontes tari. Wolju menyarankan agar ia mengajak Yorin, tetapi Kang Pei ragu karena takut ditolak. Wolju mengungkapkan untuk melupakan hal itu karena memiliki tugas penting di mana terdapat roh gentayangan yang sering muncul di sekitar apartemen. Seorang pria bernama Oh mampir ke kedai karena melihat menu pangsit, makanan kesukaannya. 좋네. 워낙 좋아해서 집사람이 자주 해주는. Di sana Kang Pei mencoba melakukan tugasnya. Namun keanehan terjadi saat dirinya menyentuh pria itu. Pria tersebut tidak merasakan apapun seperti yang terjadi pada Yorin. Hui menyamar sebagai petugas keamanan untuk memeriksa rumah Oh, tetapi tidak menemukan roh di dalamnya. Ternyata roh itu berada di balkon menatap Oh dari kejauhan. Keesokan harinya, Wolju dan Hui menuntuti Oh dan menemukan seorang pemuda aneh di bus yang ternyata dirasuki roh jahat. Hui mengejar dan melawannya di basement hingga akhirnya roh itu berhasil dikalahkannya dan berubah menjadi bola kaca. Wolju mencoba mendekati roh yang menghantui Oh dengan menyamar sebagai penjual minuman di kantornya. Namun roh itu melarikan diri saat seorang penjual asli muncul. Wolju kesal karena gagal meyakinkan roh tersebut dan mengajaknya ke kedai. Kang Pei mengajak Yorin menjadi pasangannya dalam kontes tari, tetapi ia ditolak. 여린 씨는 저한테 특별한 사람입니다. 제 주먹이 그쪽 얼굴에 닿거나. Kang Pei curhat ke teman-temannya yang menyarankan agar ia bersikap lebih keren. Namun ia ragu karena takut Yorin tidak suka. Di restoran, Yorin membela seorang pria buta yang membawa anjingnya masuk, membuat Kang Pei semakin geram. 걔가 먼저예요. 사람이 뭔 걔도 사람을 돕는데 웬만하면 사람답게 행동하시. Oh mulai kehilangan fokus, melupakan jadwal kerjanya. Dan akhirnya diberitahu bahwa ia termasuk pegawai yang akan dipecat. Lebih mengejutkannya lagi, atasannya mengatakan bahwa informasi istrinya sudah meninggoy, membuat Oh linglung. 그게 무슨 소리입니까? Di apartemen, ia masih melihat istrinya yang bernama Jin Suk di rumahnya membuatkan pangsit. Tetapi ia menyadari bahwa itu hanya khayalannya. Hui dan Wolju berhasil menemukan roh Jin Suk yang masih berada di dunia karena tidak ingin meninggalkan suaminya yang bersedih. Jin Suk meminta mereka membantunya berpamitan dengan Oh. Mereka memasuki mimpi Oh, di mana ingatannya kacau akibat kesedihan. Dalam mimpinya, Jin Suk menyampaikan perpisahan dengan penuh cinta, meyakinkan Oh bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Akhirnya Oh menerima kenyataan. 검은 머리 파뿌리 될 때까지 함께하겠다. 그 주셔서 잊어버릴 거라고 사랑해 준수가. Di swalayan Kapel, Yorin menangkap pencuri yang bekerja sama dengan temannya. Ia hampir dipaksa berlutut, tetapi Kang Pei menyelamatkannya dengan kekuatannya hingga pencuri itu mengaku. 보통 2인 1조가 기본이라고. 양주 잘 챙겼어? Terkesan Yorin mengajak Kang Pei menjadi pasangan tari. Oh mampir ke kedai mistis sebelum ke Yang Pyong untuk menikmati pangsit. Saat akan pergi, Hui mencoba menawarkan diri menemaninya. Oh awalnya menolak, tetapi akhirnya ia menyetujuinya karena Hui mengatakan membutuhkan teman perjalanan. Jin Suk melihat keadaan Oh yang tenang, merasa bisa dengan damai pergi ke alam baka. Jin Suk menasehati Wolju membuat dirinya teringat kisah masa lalunya dengan putra mahkota, berharap hidup bahagia bersama di kehidupan baru. 아무런 기별도 없이 이렇게 떠나는 절. Kang Pei dan Yorin memenangkan kontes tari berpasangan di swalayan Kapel dan mendapat hadiah bunga serta cincin giok. Kang Pei bingung dengan hadiah itu, sementara Yorin menyodorkan tangannya, membuatnya memakaikan cincin tersebut dalam posisi berlutut. Saat melihat ke atas, ia terkejut karena Yorin berubah menjadi Pak Ma, yaitu atasannya.
Penonton mendesaknya untuk mencium Pak Ma membuatnya merasa jijik yang ternyata itu adalah mimpinya. Kang Pei menceritakan mimpinya kepada Wolju dan Gui. Ia merasa cincin giok itu familiar tetapi tidak bisa mengingatnya. Di tempat kerjanya, Kang Pei bercerita kepada Pak Ma. Pak Ma kesal karena hadir dalam mimpi tersebut tetapi tiba-tiba ia mendapat kabar bahwa istrinya hamil. Semua orang mengucapkan selamat dan Pak Ma berterima kasih pada Kang Pei dan berjanji akan mentraktirnya makanan dan minuman sepuasnya. Wolju dan Gui mencoba memenangkan boneka di mesin capi tetapi gagal hingga kehabisan uang. Mereka memutuskan meminjam uang dari Kang Pei karena tujuan utamanya keluar adalah membeli bahan untuk kedai. Mereka mendatangi Kang Pei saat ia sedang latihan tari. Ketika mereka masuk, Su Gyong, seorang instruktur tari, tanpa sengaja menyentuh Kang Pei dan terkena sihirnya. Ia mulai bercerita bahwa ia keguguran 2 tahun lalu dan masih menyalahkan dirinya sendiri. 괜히 내가 패배자가 된 것 같고 눈물은 어디서 그렇게 나오는지 남들처럼 살지 못할까? 내 정신 좀 봐. Wolju memberikan kupon kedai mistis agar Su Gyong bisa datang jika membutuhkan tempat berbagi cerita. Dalam perjalanan pulang, Kang Pei menyeletuk bahwa seharusnya memberikan mimpi cincin giok kepada Su Gyong, seperti yang terjadi pada Pak Ma. Gui menyangkal hal itu tidak mungkin terjadi karena Samsin tidak salah memberikan mimpi. Wolju yang mendengar itu segera pergi dari Gui dan Kang Pei. Ternyata ia pergi ke kediaman Samsin, dewi pengatur kelahiran, untuk meminta bola mimpi. Di dunia mimpi, Wolju mengikuti Samsin melakukan pekerjaannya. Setelah itu, ia menyampaikan keinginannya untuk membantunya memberikan 1 bola mimpi kepada Su Gyong. Samsin menolak karena semua ada masanya sesuai aturan Tuhan. Kang Pei dan Yorin semakin dekat. Mereka berlatih tari bersama, berbelanja kostum, dan menonton film. Kang Pei mulai menyukai Yorin, tetapi Yorin ragu karena trauma masa lalu, di mana semua pria menjauhinya setelah bersentuhan dengannya. 이상하게도 내가 좋아했던 남자. Di sisi lain, Su Gyong dan suaminya yaitu Indo kembali berdebat karena tekanan dari keluarga yang menginginkan mereka memiliki anak. Su Gyong yang frustasi akhirnya pergi ke kedai mistis di mana ia disambut baik dan diberikan makanan serta anggur. Makanan itu disantap oleh Su Gyong dan Indo yang membuatnya merasa lebih baik dan memperbaiki hubungannya dengan Indo. Namun Wolju tetap ingin membantu Su Gyong memiliki anak. Ia memutuskan untuk mencuri bola mimpi dari Samsin. Dengan bantuan Gui dan Kang Pei, mereka menyelinap ke kediaman Samsin. Setelah beberapa kali gagal, mereka akhirnya mendapatkan 3 bola mimpi dan membawa mereka ke dunia mimpi untuk diberikan kepada Su Gyong. Saat Su Gyong datang, mereka melempar bola mimpi. Di sisi lain, Samsin bangun dan menemukan mesin bola mimpi rusak. Ia melihat kupon kedai mistis dan menyadari bahwa ini adalah ulah Wolju. Samsin menghampiri Wolju dengan emosi. Wolju melempar bola terakhir yang menjadi buah persik. Mereka saling kejar dengan Samsin demi buah persik hingga akhirnya Su Gyong berhasil menangkapnya. Mereka senang rencana berhasil. Saat kembali ke kedai, mereka melihat kedai digusur. Yang bujang mengatakan ini adalah hukuman mereka karena mencuri bola mimpi. Kang Pei mencari kedai mistis tetapi tidak menemukannya. Sementara Wolju dan Gui dihukum dalam baka karena kecurangan mereka. Yomra Dewang memberi mereka tugas pelayanan 120 jam sebagai hukuman dan mengancam kedai mereka akan disita. Mereka menerima hukuman untuk membantu pelayanan, membantu reinkarnasi manusia dan mengawasi seseorang yang masuk dalam pancuran lupa sebelum reinkarnasi dan menjalani kehidupan baru di dunia. Di perpustakaan, Wolju tertarik mencari catatan reinkarnasi ibunya, tetapi ia menemukan buku reinkarnasi kerajaan. Tertulis nama Pangeran Jongan Yiho. Ketika ia akan membuka, tiba-tiba Gui memanggilnya, membuat dirinya mengurungkan niat membaca buku itu karena dipanggil Yomra Dewang.
Di dunia manusia, Kang Bei merasa kehilangan dan berharap dapat bertemu Wolju serta Gui melalui mimpinya. Sementara itu, Yumra Dewang meminta bantuan Wolju dan Gui karena secara tidak sengaja membiarkan roh Jang Boksu kembali ke dunia nyata dengan ingatan utuh. Sebagai imbalan, Wolju diberikan tambahan waktu 10 hari untuk menyelesaikan misinya, menjadikan Boksu sebagai kliennya dan mengembalikan kedainya. Boksu adalah seorang penjudi. Seharusnya berinkarnasi menjadi ayam, tetapi dia malah merasuki tubuh seorang presiden direktur swalayan Kepul. Menyadari situasi ini, Wolju, Gui, dan Kang Bei menyusup ke rumah sang presidir untuk mencari tahu kebenarannya. Dengan bantuan kekuatan Kang Bei dan keterampilan Gui dalam berkomunikasi dengan ayam, mereka mengonfirmasi bahwa Boksu ada di tubuh Presdir. Saat mengikuti Presdir, Boksu kembali mengingat hidupnya, terutama saat ia dikejar rentenir akibat hutangnya. Merasa dikhianati oleh temannya, ia melarikan diri dan mengalami kecelakaan yang menyebabkan kematiannya. Kini dengan kehidupan barunya sebagai Presdir, Boksu menghadapi tekanan yang berbeda, menyadari bahwa menjadi kaya tidak selalu mudah. Wolju dan tim bersiap mengambil tindakan untuk mengembalikan roh Boksu ke tempat yang seharusnya. Wolju merasa kehadiran arwah Boksu dalam tubuh Presdir tidak bisa dibiarkan, sehingga ia berencana membuatnya meminum sang Gapju. Namun kedai mereka belum bisa buka karena izin belum ada. Sementara itu di swalayan, lomba tari pasangan akan diadakan, di mana pemenang tidak hanya mendapat uang tetapi juga satu permintaan yang dikabulkan Presdir. Mengetahui hal ini, Kang Bei merancang rencana untuk memenangkan lomba dan meminta Presdir minum bersamanya. Wolju dan Gui melakukan berbagai cara untuk memastikan Kang Bei menang, mulai dari mencampur obat pencahar hingga merusak perlengkapan peserta lain. Namun rencana Gui berantakan karena ia sendiri yang meminum minuman berisi obat pencahar. Meskipun begitu, Kang Bei dan Yorin berhasil tampil luar biasa dan memenangkan lomba. Yorin meminta menjadi pegawai tetap, sementara Kang Bei meminta Presdir minum bersamanya. Di rumah Kang Bei, Wolju dan Gui menyamar sebagai keluarganya. Mereka akhirnya berhasil membuat Presdir meminum sang Gapju yang membawanya ke mimpi masa lalu Boksu. Dalam mimpi itu, Boksu menyadari kesalahannya dan memutuskan untuk melepaskan uang yang bukan miliknya walaupun terdapat keraguan, lalu kembali ke alam baka. Sementara itu, Kim Wo-young, roh jahat yang kabur dari alam baka, semakin kuat dengan menyerap energi roh kepolisian yang akan menangkapnya. Yang bujang yang mengetahui roh jahat yang dicari itu adalah Won-young berharap ia dapat menemukan roh tersebut. Di kedai mistis, mereka merayakan keberhasilan menyelesaikan satu klien lagi. Kang Bei sedih membayangkan perpisahan mereka setelah misi selesai. Mereka merencanakan ronde kedua perayaan, tetapi Yong Bujang datang dan bergabung. Melihat kebahagiaan mereka, Yong Bujang hanya tersenyum sinis dari kejauhan. Gui sedang asik main ponsel ketika Wolju yang sibuk menyiapkan bahan makanan untuk kedainya. Ia memprotes dan merebut ponselnya. Ternyata Gui sedang membaca novel rayuan Juliet yang menurutnya menggambarkan cinta yang kuat. Perdebatan mereka terhenti ketika Yong Bujang datang bersama Kang Bei yang tampak bahagia. Gui segera mengenali ekspresi itu sebagai tanda bahwa Kang Bei baru saja bermimpi berciuman, membuat semua orang menggoda pria itu hingga ia salah tingkah. Wolju menebak bahwa Kang Bei mencium Yorin dan tebakan itu membuat Kang Bei terkejut. Yong Bujang dan Gui senang mendengar kabar tersebut, tetapi Kang Bei menganggap ciuman itu biasa saja. Di swalayan, Yorin merasa canggung setelah insiden itu dan berusaha menghindari Kang Bei, tetapi pria itu tetap berusaha mendekatinya. Dalam perjalanan pulang, Kang Bei ditawari kamar apartemen kosong dengan harga murah karena dianggap menyeramkan. Saat memeriksanya, ia mendengar suara wanita mengusirnya dengan ancaman dan menemukan surat-surat yang ditunjukkan kepada penyihir es, pemilik kamar 404. Kamar yang baru saja dikunjunginya membuatnya semakin takut. Di kedai mistis, Gui dan Wolju melanjutkan membaca rayuan Juliet dan terkejut dengan plot twistnya. Wolju menyukainya sementara Gui kecewa. Perdebatan mereka terhenti ketika Kang Bei datang dengan wajah muram setelah ditolak Yorin. Wolju kesal dan merasa Yorin aneh karena sebelumnya sudah mencium Kang Bei. Tiba-tiba seorang pelanggan berkata bahwa Kang Bei memang ditakdirkan untuk selalu menerima penolakan.
Merasa kesal, Kang Bei mencoba mengusir pelanggan itu, tetapi Gui dan Wolju terkejut karena Kang Bei bisa mendengar arwah tersebut. Gui menjelaskan hal itu. Kang Bei tidak percaya mencoba mengejar pelanggan yang telah pergi. Ia menyentuhnya dan menyadari bahwa dia benar-benar hantu. Ia ketakutan, tetapi Wolju menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka hampir menyelesaikan misi mereka dan Kang Bei akan kembali menjadi manusia biasa. Yorin merasa bersalah karena menolak Kang Bei dan mencarinya di kantor, tetapi ia tidak masuk kerja. Di kedai mistis, Gui melatih Kang Bei menghadapi hantu, sedangkan Wolju membawa garam berkualitas tinggi untuk melindunginya. Ketika Kang Bei menceritakan pengalaman aneh di apartemen kosong, Wolju teringat bahwa penyihir es adalah penulis rayuan Juliet. Mereka pun memutuskan untuk menemui arwahnya. Di apartemen, seorang dukun mencoba mengusir roh, tetapi Wolju lebih mengetahui kebenaran. Hantu itu adalah Shin Bora, penulis rayuan Juliet yang meninggoy karena serangan jantung. Gui dan Wolju mencoba berbicara dengannya, tetapi Bora enggan membahas novelnya. Namun ekspresinya berubah ceria saat mendengar suara kurir. Mereka menyelidiki alasannya dan Kang Bei berhasil membujuk Bora untuk bercerita. Bora ternyata terobsesi dengan seorang kurir bernama Doyong dan ingin menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka melalui bab terakhir novelnya. Wolju memindahkan kedai mistis ke depan tempat kerja Doyong dan menjebaknya dengan susu bercampur sanggapju agar ia tertidur. Dalam mimpinya, ia melihat akhir kisah rayuan Juliet di mana Juliet tetap memilih Romeo. Doyong menyadari bahwa cerita itu mencerminkan hubungannya dengan Bora. Setelah bangun, ia memahami perasaan Bora dan dengan perasaan lega, Bora akhirnya bisa pergi ke alam baka dengan damai. Gui dan Kang Bei kembali ke kedai dengan senang karena berhasil menambah klien, tetapi Wolju tampak murung. Mereka menawarkan diri sebagai tempat curhatnya. Sementara itu, Won Yung hampir menyerang Gui dan Kang Bei saat mereka dalam perjalanan, tetapi dihentikan oleh ayahnya Yong Bujang. Dalam keadaan sedih, Wolju berbicara pada bulan mengungkapkan perasaannya. Yong Bujang membawa Won Yung ke gedung kosong, memintanya berhenti agar hukuman 500 tahunnya tidak sia-sia. Namun Won Yung tetap dendam pada putra mahkota dan Wolju. Merasa kesal, Yong Bujang menyerangnya hingga membuatnya terjatuh. Won Yung menangis melihat itu. Yong Bujang ragu. Kang Bei yang merasa lebih baik memakai kacamata hitam pemberian Gui. Namun di swalayan ia melepasnya dan bertemu Yorin. Saat mereka bersentuhan, suasana menjadi canggung. Yorin meminta maaf atas ciumannya, mengaku itu pertama kali baginya dan Kang Bei pun seperti itu. Wolju mencari dukun terkenal bertanya mengenai misinya. Ternyata dukun itu adalah dukun yang menipu di apartemen. Dukun itu sedang berusaha meramal seorang wanita, tetapi Wolju berhasil menggagalkannya. Dukun itu datang ke kedai dan meminta bantuannya untuk mencari tahu mengapa kekuatannya sudah tidak berfungsi. Wolju pun setuju. Di alam baka, pintu spiritual dukun itu ternyata tertutup permanen karena hukum baru. Ia dan Gui memohon solusi, tetapi tidak berhasil. Mereka khawatir tidak bisa menutup kemampuan spiritual Kang Bei. Di kedai, Kang Bei bertemu wanita yang mencari anaknya bernama Jun-U, hilang 15 tahun lalu. Gui mencoba melacaknya melalui kepolisian alam baka. Wanita itu mencurigai Sang Chol, pria yang pernah mendekatinya. Saat ia menjelaskan, Yong Bujang memperhatikan dengan tatapan aneh. Yeon-ok merasa bersalah meninggalkan anaknya, tetapi Wolju mencoba meyakinkannya bahwa ini bukan salahnya. Ia juga mengatakan bahwa orang yang menyakiti anak kecil akan menerima hukuman dan siklus hama. Yeon-ok sedikit tenang dan Wolju memastikan bahwa Jun-U pasti akan kembali. Yong Bujang bertemu Gui yang belum menemukan data yang mereka cari. Ia berencana meminta bantuan luar negeri dan menemui Sang Chol untuk mendapatkan informasi. Namun saat mereka tiba di kediaman Sang Chol, pria itu sudah dalam kondisi sekarat. Wolju memutuskan masuk ke dalam mimpinya untuk mencari tahu keberadaan Jun-U meskipun beresiko. Di dalam mimpi mereka melihat bagaimana Sang Chol secara tidak sengaja mencelakai Jun-U lalu meninggalkannya di panti asuhan duri. Saat mimpi mulai runtuh, mereka keluar dengan informasi yang mereka butuhkan.
Di swalayan, Kang Pei bertemu Yong Bujang yang mencoba menghasutnya bahwa Wolju dan Kui bisa saja memanfaatkannya. Sementara itu, Wolju mendapatkan kabar bahwa Jun-woo sedang sakit di Amerika dan akan segera dibawa ke Korea. Wolju memberitahu Kui, tetapi Kui tampak gelisah, khawatir tentang Kang Pei. Mereka berdebat, tanpa menyadari Kang Pei mendengar. Merasa dikhianati, Kang Pei marah dan pergi. Dari kejauhan, Yong Bujang tersenyum puas melihat perpecahan di antara mereka. Samsin memberi petunjuk bahwa energi Yin Kang Pei bisa dinetralkan dengan reinkarnasi sinar bar, seseorang dengan energi Yang. Namun Wolju gagal mendapatkan identitas orang tersebut. Kui berhasil menemukan Kang Pei yang sedang merenung di tepi danau. Kang Pei mengungkapkan kepedihannya karena selalu dimanfaatkan dan ditolak oleh orang-orang sejak kecil. Kui berusaha menghiburnya, tetapi Kang Pei tetap merasa kecewa dan menyuruhnya pergi. Wolju menemui Samsin dan mengancamnya agar memberitahu reinkarnasi sinar bar. Samsin akhirnya setuju, tetapi dengan syarat. Samsin menemui Kang Pei dan mengungkapkan bahwa Wolju berjuang selama ini demi menyelamatkan jiwa anaknya dan tulus mencoba membantunya. Kang Pei terharu dan akhirnya berdamai dengan Wolju. Saat Kang Pei dan Kui memberi telur, seorang wanita dari belakang menatap mereka dengan mata berkaca-kaca dan berkata, "Aku akhirnya bertemu denganmu yang mulia." Di masa lalu, Ratu memperingatkan Wolju agar tidak menginginkan hal yang bukan miliknya. Sementara itu, ia mengatur pernikahan putra mahkota, Yihun. Tetapi Yihun menolak karena mencintai Wolju. Ratu bersikeras agar Yihun melupakannya dan mengancamnya. Di masa kini, Ji-ye menemukan Kui. Wanita yang memanggilnya tadi ternyata ia reinkarnasi ratu. Ia mengingat kehidupan sebelumnya dan menyesali perbuatannya terhadap Yihun. Kui yang adalah reinkarnasi Yihun mengaku kesalahannya di masa lalu. Wolju menolak memperpanjang waktunya di dunia, merasa cukup dan bisa berhasil menebus dosa untuk seseorang. Ia meminta Kang Pei merahasiakan hal ini dari Kui dan Yong Bujang. Kui kembali ke kedai. Di jalan ia mengingat kisahnya setelah meninggoy, di mana ia memohon pada Yomra Dewang untuk tetap di sisi Wolju. Karena jasanya menghabisi Won Yung, ia diberi kesempatan bekerja di kepolisian alam baka dan akan bertemu dengan Wolju jika ia rajin dan berhasil menyelesaikan hukumannya. Wolju dan Kui mencoba mendekatkan Kang Pei dengan Yorin melalui berbagai rencana lucu sesuai dengan saran internet yang mereka baca. Tetapi semuanya gagal. Karena Wolju mengetahui bahwa Yorin adalah reinkarnasi sinar bar yang diperlukan Kang Pei untuk menghilangkan kemampuan spiritualnya. Di swalayan, Yorin bertemu mantan pacarnya yang menghina dirinya. Kang Pei yang marah berpura-pura menjadi pacar Yorin dan membela harga dirinya. Yorin tersentuh karena Kang Pei adalah orang pertama yang tidak takut menyentuhnya. Ji-ye akhirnya menemui Wolju di kedai mistis. Tetapi Wolju marah karena menilai wajahnya mengingatkan pada ratu yang telah menghancurkan hidupnya. Ji-ye menyadari bahwa Wolju belum mengetahui identitas asli Kui. Sementara itu, Kui tidak ingin mengungkapkan kebenaran karena takut mengganggu perjalanan penebusan dosa. Sementara itu, Kui tidak ingin mengungkapkan kebenaran karena takut mengganggu perjalanan penebusan dosa Wolju. Ia hanya ingin di sampingnya untuk membantu perempuan tersebut. Di kedai, Kang Pei keceplosan memberitahu Kui jika Wolju menandatangani kontrak pemindahan dosa dan siap untuk dikirim ke neraka kepunahan. Kui kesal mendengar itu, sementara Yomra Dewang merasa senang. Di dalam tubuh Yong Bujang ternyata terdapat arwah Won Yung yang mengambil alih untuk membalaskan dendamnya. Kui mencari keberadaan Wolju yang sedang mencari tempat pemindahan kedai mistis. Ia menemukannya. Di sana mereka berdebat. Kui memperingatkannya untuk tidak mendapatkan klien sebelum berhasil menemukan solusi pembatalan kontrak. Kui mendatangi Samsin untuk mencari kontrak Wolju, tetapi Samsin mengatakan kontrak itu sudah disetujui oleh Yomra Dewang. Kui tidak percaya dan menggeledah ruangan Samsin mencoba menghentikannya, tetapi Kui bersikeras tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu. Yorin terlihat murung. Kang Pei mengajaknya makan kue dan menghiburnya. Yorin akhirnya bercerita bahwa dulu ia dijuluki Perisa Kencan karena para pria selalu lari darinya. Kang Pei juga mengungkapkan bahwa ia disebut anak yang dikutuk di panti asuhan. Akhirnya mengakui perasaannya pada Kang Pei membuatnya terkejut sekaligus bahagia.
Di kedai, Ji-hye datang menemui Wol-ju dan minum sang gapju. Dalam mimpinya, Wol-ju melihat bahwa Ji-hye adalah reinkarnasi ratu. Ia emosi tetapi Ji-hye ingin menunjukkan kebenaran. Kui menghentikannya dan memperingatkannya agar tidak mengganggu misi Wol-ju. Kui akhirnya memerasi Om Radewang untuk membatalkan kontrak Wol-ju dengan berkas rahasia yang ia kumpulkan selama menjadi detektif. Wol-ju senang tetapi Om Radewang merasa terancam. Di swalayan, Wol-ju melihat Kang Bae merayu Yorin dengan gaya yang mengingatkannya pada putra mahkota. Saat itu Kang Bae belajar dari Kui. Ia terkejut dan segera menemui Kui. Wol-ju akhirnya menatap Kui dalam-dalam dan bertanya siapa kebenarannya. Wol-ju berteriak penuh amarah membuat Kui terkejut dan kebingungan. Ia tidak menyadari bahwa Wol-ju telah mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Kui bertanya-tanya tentang sikap Wol-ju yang berubah, tetapi ia hanya mendapatkan tatapan tajam sebagai jawaban. Kui akhirnya memutuskan pergi berbelanja untuk mengisi bahan di kedai. Sementara itu Wol-ju merasa bimbang tentang perasaannya. Saat berbelanja, Kui bertemu Kang Bae dan memberitahu bahwa kontrak Wol-ju telah dibatalkan. Kui bertanya-tanya tentang perubahan sikap Wol-ju. Kang Bae mengungkapkan bahwa Wol-ju langsung pergi setelah melihat dirinya bersama Yorin. Di kedai suasana ramai tetapi Wol-ju memberikan piring pelanggan dengan kasar kepada Kang Bae dan Kui. Kui yang khawatir menyuruh Kang Bae memberikan minuman untuk menenangkan Wol-ju. Saat itu Kui mengusulkan untuk merayakan pembatalan kontrak dengan makan malam bersama. Tetapi Wol-ju mengalihkan topik ke misi mereka yang masih tersisa dan harus segera mereka selesaikan. Sementara itu Yorin merasa aneh saat mencoba menggandeng tangan Kang Bae seolah ada suara yang melarangnya. Ia semakin bingung dan pergi tanpa penjelasan. Malamnya ia datang ke kedai mistis dan tanpa sengaja meminum sang gapju yang membangkitkan arwah Sinarbar dalam dirinya. Wol-ju terkejut saat Sinarbar mengungkapkan kebenciannya pada pria dan keinginannya untuk menjauhkan Yorin dari Kang Bae. Di masa lalu arwah Sinarbar dikhianati pria yang merusak batunya demi kepentingan sendiri, membuatnya membenci laki-laki. Ia kemudian menyaksikan pria itu menghabisi seorang dukun yang anaknya mengakhiri hidupnya sendiri akibat kehilangan ibunya. Wol-ju terkejut menyadari pria itu adalah Kim Won-young. Kui mengunjungi butik Ji-hye dan menemukan tempat itu telah dipasangi garis polisi. Kui bertemu dengan Yong Bujang yang dirasuki arwah Won-young, memberitahu identitas roh jahat adalah Won-young telah tertangkap dan masuk ke neraka. Namun Kui merasakan ada yang janggal. Yong Bujang tampak senang karena dapat menghalangi Kui mengungkapkan kebenaran kepada Wol-ju melalui Ji-hye. Kui pergi ke kuil untuk berdoa kepada Ji-hye. Ternyata Wol-ju menunggunya dan akhirnya mereka berbicara. Kui mengungkapkan kebenaran tentang Won-young, bahwa ia adalah seseorang yang merencanakan kudeta dan menghabisi ibu Wol-ju. Kui juga menjelaskan bahwa selama ini ia hanya ingin melindungi Wol-ju. Kui mengeluarkan cincin yang telah ia simpan selama 500 tahun dan memakaikannya ke jari Wol-ju. Keduanya bertatapan penuh cinta dan kesedihan, akhirnya menyatukan cinta mereka yang lama tertunda. Yong Bujang datang ke swalayan mencari Yorin karena mengetahui klien selanjutnya Wol-ju adalah wanita itu dan diam-diam mengikutinya. Arwah Won-young dalam tubuhnya hampir bertindak tetapi terganggu oleh Kui yang mencari Yorin dan rencananya itu gagal. Wol-ju menjemput Yorin, memberinya kopi berisi sang gapju hingga tertidur dan berubah menjadi Sinarbar. Wol-ju membawanya karaoke bersama Samsin, menghiburnya hingga dendamnya mereda. Di kedai, Kang Bae terkejut melihat kedekatan Wol-ju dan Kui serta mengetahui kisah masa lalu mereka. Yong Bujang yang dirasuki Won-young cemas melihat hanya satu kasus tersisa. Saat Wol-ju menyebut anaknya yang meninggal, Yong Bujang berpura-pura kasihan. Obrolan mereka terus berlanjut sampai ke topik Wol-ju menghina Won-young brengsek. Arwah Won-young marah dan mencekiknya karena merasa meninggalnya Wol-ju bukan sepenuhnya salahnya. Itu karena kemauannya sendiri untuk menghabisi dirinya sendiri. Kang Bae yang sudah selesai membagikan kupon melihat hal itu mencoba menolong tetapi terpental. Tiba-tiba lampu pecah dan suasana menegang. Kang Bae berubah dan suaranya menggema, "Lepaskan dia!" Wol-ju terkejut. Ternyata Kang Bae adalah reinkarnasi arwah pohon keramat.
Gui dipanggil Yung Meradewang untuk membahas Yung Bujang yang berjanji menangkap roh jahat tetapi kini tidak bisa dihubungi. Gui terkejut karena Yung Bujang mengklaim roh jahat telah tertangkap. Ia kembali ke dunia nyata dan menuju kedai mistis. Khawatir karena Won Yung masih berkeliaran dan Yung Bujang baru saja berkunjung ke sana. Di kedai, Kang Bei dirasuki roh pohon keramat dan menggunakan kekuatannya untuk mengusir Won Yung dari tubuh Yung Bujang. Won Yung yang terluka melarikan diri. Kang Bei pingsan membuat Wolju dan Gui panik. Mereka membawanya ke atap rumah. Di sana Wolju menyadari Kang Bei adalah anaknya yang dikutuk oleh arwah pohon keramat. Ia teringat dari kisah Kang Bei yang selalu dijauhi oleh orang di sekitarnya. Misinya menolong 100.000 orang bertujuan menghapus kutukan dan menyelamatkan roh anaknya. Wolju sedih karena baru menyadarinya, sedangkan Gui shock akan fakta itu. Kang Bei mengalami peningkatan kekuatan spiritual di mana orang-orang mulai berbicara jujur kepadanya tanpa perlu disentuh. Wolju dan Gui kesulitan mencari klien terakhir. Ketika kembali ke kedai, mereka melihat Kang Bei dikelilingi orang-orang yang ingin bercerita. Kang Bei terlihat kebingungan menghadapi situasi itu. Wolju dan Gui menjenguk Yung Bujang di rumah sakit alam baka yang menyeramkan agar dirinya menjadi klien terakhir karena Won Yung masih menyimpan dendam terhadapnya. Yung Bujang ingin meminta maaf kepada anaknya. Mereka sepakat walaupun ragu. Malamnya Kang Bei bermimpi melihat pohon keramat dan tusuk konde Wolju. Ia terbangun ketika Wolju dan Gui datang membawakannya makanan. Mereka memberitahu tentang misi terakhir dan melarang Kang Bei ikut. Kang Bei sedih karena akan berpisah, tetapi Wolju meyakinkannya bahwa kekuatannya akan segera hilang. Wolju menciptakan mimpi untuk Kang Bei di mana mereka terlihat seperti keluarga yang dekat. Wolju dan Gui selalu memberikan cinta dan dukungan, membuatnya menjadi anak pintar. Dengan bangga mengklaim bahwa Kang Bei mirip mereka. Gui tertipu oleh anak buah Won Yung dan dibawa ke gudang kosong. Wolju yang diberikan pisau oleh Gui didatangi Won Yung yang mengancam akan melukai Kang Bei. Won Yung menyamar sebagai Wolju untuk menipu Kang Bei agar masuk ke perangkapnya. Yorin mencari Kang Bei dan khawatir saat tidak menemukannya. Ia pergi ke kedai mistis dan menemukan Wolju pingsan. Gui menyadarkan Wolju, dirinya teringat perkataan Won Yung dan merasa Kang Bei dalam bahaya. Mereka bergegas ke gudang tetapi dihadang oleh manusia yang dirasuki roh jahat. Yorin yang merupakan reinkarnasi sinar bar dan ahli bela diri membantu mereka melawan musuh, sementara Wolju dan Gui masuk untuk menyelamatkan Kang Bei. Kang Bei diikat Won Yung dan dihasut. Kang Bei tidak percaya karena mengetahui kebenaran sesungguhnya. Merasa kesal, kemudian Won Yung memaksanya menelan sang Gapju. Wolju dan Gui datang menyelamatkannya. Dalam pertarungan sengit, Gui tertusuk pedangnya saat melindungi Wolju dan Kang Bei. Di dunia mimpi, Won Yung berusaha menjatuhkan Kang Bei, tetapi Wolju menyelamatkannya. Wolju mengorbankan dirinya dan terjatuh ke dalam lubang tangga putar. Kang Bei terbangun dari mimpinya dan merasa kehilangan. Di dunia nyata, ia kembali bekerja, menyembunyikan matanya yang sakit akibat bintitan, dan berjaga-jaga jika kekuatannya masih bertahan. Yung Meradewang memberi Wolju pilihan reinkarnasi, tetapi ia memilih membuka kembali kedai mistis. Gui kembali untuk menemaninya. Mereka sangat bahagia karena dipertemukan kembali. Dalam perjalanan, Kang Bei terkejut melihat kedai mistis muncul kembali. Ia masuk dan melihat Gui serta Wolju berdebat tentang rasa makanan. Ia tersenyum dan berkata, "Aku sudah datang." Membuat mereka bahagia dan suasana menjadi haru. 이모랑 한잔할까? Pesan utama yang disampaikan dari drama ini bahwa setiap orang memiliki luka dan cerita yang membentuk diri mereka. Namun kita tidak perlu menghadapi semuanya sendirian. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi, serta memberi kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri. Hidup ini penuh dengan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan, meski seringkali kita harus melewati kesulitan dan rasa kesepian terlebih dahulu.